اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa khalaqakum wa khalaqas samawati wal ardi bil ajaibi wal gharaib. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalin wal akhirin sahibil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Agus Subandrio, akhirnya fillah Ustadz Imin, para sesepuh, para pengurus al-muhtaram, Bapak Profesor Dr. Himawan, dan seluruh para sesepuh yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Segenap para jamaah, bersama-sama kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada pewakif masjid ini, guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahibul kitab. Kita niatkan semoga dengan duduknya di majelis ilmu Allah berikan kepada kita futuhat ilahiyah wal anwar ar-rabbaniyah wal ahwal an-nabawiyah wal akhlaq al-quraniyah. Kita dalam bimbingan Allah, dalam hidayah Allah, dalam nur Allah, dan dalam kebahagiaan dunia akhirat. Ala hadiniyah wa niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah semoga sehat selalu, penuh dengan keberkahan.
Kita masih berbicara seputar mukjizat. Ini begitu panjangnya mukjizat karena perkara agung yang luar biasa. Padahal kita udah melihat ini, alam ini sudah luar biasa. Ya, terciptanya kita manusia luar biasa. Tanaman-tanaman itu toto muncul tumbuh-tumbuhan, kan luar biasa. Tapi karena itu kita lihat setiap hari nggak jadi aneh. Jadi ketika Allah hadirkan mukjizat di para anbiya, ya, anak kecil yang lagi netein udah bisa ngomong, oh, orang kaget. Tongkat Nabi Musa diketok jadi ular, orang kaget. Diketok lagi jadi jalanan lautan, orang kaget. Ya. Ada Nabi bisa bicara sama binatang, orang kaget. Padahal itu semua hal-hal yang Allah ciptakan, ya, spontanitas Allah kasih. Nanti ada lagi, ada ulama punya karomahnya bisa nyembuhin penyakit, orang kaget. Karena terlihat itu hal yang jarang. Padahal itu kagak seberapa dengan yang telah Allah ciptakan ini. Maksudnya alam ini yang begitu luasnya, coba lihat. Orang kagak ada yang memikirkan ke situ. Kita dari saripati mani berubah jadi darah, berubah jadi daging. Jadi kita ini ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang dikasih kecerdasan, terus tahu-taunya kita ngaku apa-apa gua. Itu kalau nggak saya nggak jadi itu. Ya, lihat. Ini akan kita bahas itu tentang mukjizat. Namun sebelum ke sana, sebelum menampilkan contoh-contoh mukjizat, ini mu'alif mengantar dulu agar kita paham pada dasarnya bahwa yang kita lihat daripada mukjizat itu enggak seberapa dari apa yang telah Allah ciptakan yang begitu hebat. Ya, itu. Jamaah yang berbahagia, ini luar biasa ini. Udah begitu nanti kita kagum dengan ini, baru masuk pada tauhid. Kita mencintai Nabi, ya, mengakui keluhuran akhlak Nabi agar kita mencontoh meneladaninya. Ya. Kata Ustadz Imin sampai di halaman 53 katanya. Baris ke 234 wa huwa subhanahu wa ta'ala, ya. Biar nyambung dikit, enggak apa-apa, dari ahli sunnah wal jamaah, ya. Halaman 53 tuh. Paling bawah sekali ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Tadi di mukadimah saya mengatakan bahwa segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan jamaah, dan yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala keindahan-keindahan dan yang luar biasanya. Ya. Dan salawat dan salam kepada Rasulullah sahibul mukjizat, Nabi yang punya mukjizat yang luar biasa. Ya. Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Zahara lana ma'syaru ahli sunnah wal jamaah. Telah jelas kepada kita semuanya bahwa ahli sunnah wal jamaah apa? Anna jami'atil kal asbab wal qawamin, bahwa seluruh, ya, faktor-faktor, hukum-hukum allati wada'aha Allah subhanahu, yang telah Allah ciptakan tuh terjadi, ya, sebab-sebab. Kemarin ada
banjir yang begitu luar biasa, musibah besar, kan ada sebab-sebabnya. Ya. Wajarrat adatuhu fi ihdasil hawadis indah, dan berlangsunglah kebiasaannya, ya, kebiasaan Allah dalam menciptakan al-hawadis, peristiwa-peristiwa, ya. Ma hiya illa adiyah, itu hal biasa. Ya, Allah menghidupkan, Allah mematikan kan biasa. Memang kerjaan Allah itu gampang banget. Allah adakan, Allah kagak ada, biasa. Ya, kita lihat bagaimana rumah-rumah begitu hilang sekejap aja, itu biasa kan. Kita lihat subhanallah, itu Allah perlihatkan sifat kawinya Allah, kuatnya Allah, aziznya Allah, qaharnya Allah, muntaqimnya Allah, agar kita takut sama Allah. Kita ngelihat Asmaul Husna itu di pameran di Madinah itu, kita lihat diperlihatkan bagaimana kekuatan alam, ombak bisa segitu tingginya. Itu siapa tuh? Nggak lain adalah kekuatan Allah. Kalau kita merenung, Allah mampu segala-galanya melakukan apa saja. Ya, artinya yang kemarin tuh baru kecil, belum sabar apa ya. Nanti saatnya ini bumi lagi Allah genggam, Allah remuk, Allah hancurkan, Allah banting-banting semuanya. Ya Allah, untuk ana itulah Allah, saya Allah. Kalau ibaratnya kalau di sini kampung ada satu jawara, jangan macam-macam sama gua, gaplok-gaplok semuanya. Kata Allah tuh begitu. Ana qadir ala kulli syai'. Juga Allah punya Rahman, Rahim. Kalau kau dekat kepadaku, datang kepadaku, akan aku berikan seluruh rahmatku, kasih sayangku, nikmatmu kepadamu. Tapi kalau semakin menjauh, akan kagak paham mana hidup ini, diciptakan untuk dekat malah lebih jauh. Ingat nanti, ya. Itu ya, atau yang Allah hadirkan dengan peristiwa ini kita agar tambah takut sama Allah. Bahwa kemarin yang berarti belum seberapa daripada kekuasaan Allah, belum. Ya. Bimana anda adatuhu ta'ala jarrat bi ihdasil hawadis. Artinya bahwa kebiasaan Allah Ta'ala itu terjadi jarrat, ya, peristiwa-peristiwa ihdath, menciptakan hawadis, peristiwa-peristiwa, ya, la bi ta'thiriha, yang bukan apa dengan pengaruh adanya peristiwa-peristiwa itu, bukan. Emang kalau pengen jadi ya mudah aja, jadi begitu. Wa anna az-zamana alladhi khassasa litakunaha wa huduthaha ma huwa illa adiyun aidan. Demikian juga waktu yang telah dikhususkan, ya, untuk terbentuknya kejadian itu, peristiwa itu, ma huwa illa adiyun aidan. Itu juga biasa aja. Beberapa hari itu kan di Jeddah kan Umar juga ada hujan, banjir. Artinya ketika itu waktu terjadi, itu juga hal yang biasa. Waktu hanya sebuah wadah, ya, menentukan terjadinya keajaiban Allah yang luar biasa itu. Baik. Jadi wa huwa subhanahu wa ta'ala, katanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala qadirun, mampu, ala ihdathi tilkal hawadis. Ihdas itu dengan hadas menciptakan. Allah mampu menciptakan
tilkal hawadis, berbagai macam peristiwa-peristiwa. Nanti di Indonesia sebentar lagi ada lagi peristiwa yang lebih hebat lagi dari kemarin. Akan ada. Di belahan dunia lain ada lagi peristiwa yang lebih hebat lagi. Antum mau? Ya. Biduni tilkal asbab wal qawanin. Nah, tanpa adanya sebab-sebab dulu. Ya, kan kita kan waktu itu ada rumah, kan pasti dibangun dulu, ceker ayamnya dulu, pondasinya dulu. Tapi Allah pengen menciptakan sesuatu tanpa asbab, kun fayakun, jadi. Tapi nanti ada juga yang diciptakan melalui proses, kayak manusia. Bertemulah orang tua kita, tersimpanlah apa tuh, mani saripati selama 40 hari, berjalan 40 hari lagi jadi darah, berjalan 40 hari lagi jadi daging, udah 120 hari baru nufikha fis-sur, ditupin ada rohnya. Manusia itu ya, misalnya kita punya anak, kalau lahir belum 7 hari meninggal, itu tetap sunahnya dikasih nama. Bahkan kalau sudah balagha sampai kepada waktu sudah ada ruhnya, dia walaupun meninggal dalam perut itu bagusnya dikasih nama. Gitu. Misalnya ya, misalnya kita hamil 5 bulan. 5 bulan kan sudah ada ruhnya. Itu meninggal keguguran misalnya biisqatil, itu tetap sunnahnya dikasih nama. Maka pas kita dikira diambil kuburan kasih nama. Ini yang keajaiban yang luar biasa aja Pak. Tapi karena kita ngelihat biasa aja tuh, tato kok itu istri kita kok perutnya jadi berjendol, hamil. Karena itu melihat biasa. Tiap hari kita lihat kejadian begitu, besok hamil lagi. Kita nggak pernah lihat prosesnya. Ya. Itu katanya ciptaan Allah berdiri kita beralam ini itu jauh lebih dahsyat daripada sekedar Nabi Musa mentokin tongkatnya. Nggak seberapa Nabi Musa daripada yang Allah ciptakan. Tapi karena ngelihatnya jarang, kita kaget tuh, hebat banget. Padahal di dalam diri kita ini proses diri kita luar biasa. Coba tanah liatin, lah kok itu muncul rumput, muncul tanaman tumbuh, kan sebetulnya aneh kan? Tapi karena kita udah melihat biasa aja tuh. Itu kan ciptaan Allah, masnu'atil ajibah wal gharaib. Karena sering kita lihat enggak menggugah diri kita tuh, enggak mengenal Allah. Ketika yang jarak baru kaget. Padahal siapa penciptanya? Dia juga kan. Allah juga. Ya, ini dihantar kita ini untuk agar lebih mengenal tentang af'alnya Allah, kuasanya Allah dengan mukjizat. Jadi wa huwa subhanahu wa ta'ala qadirun ala ihdasi tilkal hawadis. Allah subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan segala macam peristiwa-peristiwa di alam ini biduni tilkal asbab, tanpa adanya sebab-sebab. Allah mampu. Ya. Wal qawanin, dan hukum-hukum, wa biduni mururi tilkal zaman,
dan tanpa melewati waktu-waktu. Artinya kalau Allah pengen jatuhkan kita, bet aja, selesai, nggak perlu waktu-waktu. Coba berapa puluh tahun kita membangun kemarin tuh, sekejap aja habis, habis. Rumah kagak ada, sampai satu kampung hilang semua. Itu bidunil murur. Tapi coba bapak-bapak ya pengen membangun, panggil kontraktor, dihancurin atu-atu, perlu waktu nggak? Lama itu. Ngancurin rumah aja sekarang biayanya gede ya. Ini Pak Haji Agus ngeratain tanah tuh pakai kontrak, pakai apa? Deko tuh. Berapa lama? Butuh waktu. Allah membet, ya hancur. Kata Allah. Kau dibayar. Jadi ya Allah mampu menciptakan itu semuanya tanpa melewati zaman waktu. Alladzi yakunu zarfan litakunaha uhdusa. Yang waktu itu menjadi sebenarnya hanya wadah saja. Terjadinya itu pada saat ini tempat. Wa yadharu dzalika, dan akan jelas lagi dari penciptaan ini semuanya liman ta'ammala, bagi orang yang merenungkan annat turaba, bahwa tanah, wal ma'a air, wal hararata panas, ya kan kayak korma, kita tanam buah korma di Indonesia kenapa jarang tumbuh? Nah, beda sama tanah Arab, perlu hararah, panas, ya. La yazharu fiha adna da'in, ya. Ini tidak muncul di dalamnya kecuali hanya sedikit daripada da'in, dorongan, motivasi, li an tusawwir anwa'al nabat, untuk tusawwir menggambarkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan, min kulli nau'in minha, dari segala macam tumbuhan. Bapak-bapak lihat kan, ini bapak-bapak kita gini ya, kita sadar itu kok banyak banget tumbuh-tumbuhan, buah aja ada berapa macam buah-buahan. Kita nggak ngeh, ini kan pasti ada yang menciptakannya tuh, ya. Rambutan itu begitu, bentuknya begitu tuh. Coba kalau rambutan yang bulu-bulunya panjang, mangga, jeruk, itu anwa' min nabatan. Kita ketika melihat itu, bapak-bapak, ini enggak subhanallah, ini enggak kepada Allah, enggak ya, paling ingat kepada tukangnya doang. Nah, manis nggak bang? Berapa sekilo? Nggak pernah kebayang ini siapa yang ciptakan ini nih. Mangga aja ada mangga golek, mangga apa lagi? Harum manis, indramayu, semacam. Belum jambu-jambu yang lain. Ya, nanti digambarkan kita nih rupanya, coba lihat dari mulai saya ke sini, perhatiin tuh. Masing-masing kan punya hidung ya. Itu hidungnya tuh anwa, macam-macam. Ya, alis, lain-lain semua. Ini namanya bidiqah, begitu detailnya Allah menciptakan. Kita di sini masih agak biasa aja. Tapi kalau kita merenung itu ibadah yang luar biasa. Ya. Katanya la yazharu fiha adna da'in, tidak akan muncul tampak di dalam penciptaan itu sebuah da'in, motif pendorong yang kecil, li antusawwir, untuk menggambarkan anwa an-nabatat, berbagai macam bentuk-bentuk tumbuh-tumbuhan, min kulli nau'in minha, dari setiap ya tipe-tipe macam-macam daripada tumbuh-tumbuhan. Ala launin tuh, warnanya beda.
wa ta'min rasanya beda, wa raihatin aromanya itu beda ya. Coba duren sama mangga rasanya sama enggak? Namanya juga beda namanya. Apa rasanya? Sama-sama duren. Ada duren apa tuh yang cak-cak? Montong. Coba itu. Duren aja beda tuh. Artinya di sini merenung enggak? Ya manusia semua, tapi beda semua. Bapak-bapak lihat tangan saya sama bapak sama enggak? Ada buah-buahan macam-macam, tumbuh-tumbuh macam-macam. Yang satu jenis aja juga anwa lagi, finnau lagi, ada takhasusnya. Nah, ya. Kemudian wisyaklin khas, wasyaklin khas punya bentuk yang khusus-khusus. Kelapa bentuknya begitu, buah naga gitu bentuknya. Ada buah semek lagi. Buah semek yang ada kayak bedak-bedak itu ya. Itu jarang ya. Walaysa indaha qudratun wa ilmun wa iradatun katanya. Ya, pada unsur-unsur itu semua itu tidak ada kudrah, tidak ada kemampuan, tidak ada ilm, tidak ada kehendak, keinginan. Tuahiluha litasarruf, yang memungkinkan dia untuk tasarruf, untuk mengatur fi anwa'in nabat dalam bentuk macam-macam tumbuh-tumbuhan. Jadi maksudnya pasti ini ada yang menciptakannya ini. Ya. Dzalika tasarruf artinya perubahan itu ya. Al-ajib yang penuh dengan keajaiban, al-gharib yang luar biasa gitu. Wa aidan inna najidu ba'da anwa'in nabat. Maksudnya lebih kuat lagi. Demikian juga kita mendapatkan ada sebagian macam-macam tumbuh-tumbuhan katanya. Mustamilan yang mengandung ala daqaiqin minal sun'ati. Begitu detailnya apanya? Sunah penciptaannya. Wa ghara'ibi minal wad'i, dan sangat aneh bentuknya. Qad yahdusu fi zamanin qasir jiddan. Itu terjadi dalam waktu yang sangat pendek. Kalau yang kita makan itu padi, itu prosesnya berapa lama, Pak? Biasa ada tukang petani tahu nih. 4 bulan ya. 4 bulan. Kalau di Sumatera banyak karet. Karena sampai nanggokin tuh lama ya. Ya. Apa yang cepat banget apa menghasilkan apa? Dia tanaman-tanaman yang paling cepat. Bayam, kangkung, ya. Ada ciptaan Allah katanya yang Allah ciptakan begitu cepatnya. Toge, toge gampang banget toge itu. Kacang hijau ada toge. Iya. Saya di Mesir itu suka bikin toge, mudah banget toge. Kacang hijau direndam, lalu ditutupin aja tuh. Jadi. Ya. Karena dulu saya tukang toge di Kairo, jual toge. Ya. Jadi diulang bahwa laisa indaha qudratun wa ilmun wa iradatun tuahilha litasarruf. Ya. Tidak ada pada unsur-unsur tersebut ada qudrah, ada ilmu, ada iradah, tuahiluha yang bisa memungkinkan litasarrufi fi anwa'in nabati dzalika tasrif. Jadi ulang tasarruf, tasrif ya. Yang memungkinkan mengatur, bisa terbentuklah berbagai macam tumbuhan-tumbuhan
yang penuh dengan keajaiban yang luar biasa. Wa aidan inna najidu ba'dan anwa'il nabat. Ya, demikian juga kita mendapatkan sebagian macam-macam tumbuh-tumbuhan mustamilan yang mengandung ala daqaiqin minas sunnah. Begitu detailnya tuh pembuatannya itu ciptaannya. Ya, wa ghara'ibi minal wada'. Ya, dan begitu luar biasanya bentuknya. Tapi qad yahdusu fi zamanin qasir jiddan. Itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ya kayak kemarin lah Allah melululantahkan semua yang begitu cepatnya. Dikira mau hujan habis sudah. Wa najidu naw'an akhar, dan kita juga menemukan tipe yang lain basitu takwin. Bentuknya tuh sederhana katanya. Laisa fihi tilka daqaiq. Kagak terlalu ini banget. Ya, detail banget. Gitu. Bapak-bapak pernah ngelihat ikan? Kan ada ikan yang warnanya satu aja set begitu, mudah. Tapi ada ikan yang namanya daqaiq itu. Ada yang warnanya merah, putih, hitam. Satu ikan. Ya, begitu bermacam-macam. Kemarin saya ke pasar Jatinegara, saya lihat baju, ada baju polos, ada yang bidikoh, dikata yang bercorak, kan corak juga macam-macam tuh. Batik berapa macam itu batik, itu kan perlu keahlian. Ya, ada yang butuh waktu. Kalau udah ahli mas jadi. Ya. Yang gak ahli lama banget. Ya. Wala yahtawi ala tilkal gharaib, dan tidak mencakup atas keanehan-keanehan itu. Qad yahdusu fi zamanin tawilin mumtaddin. Terkadang itu tercipta pada waktu yang sangat lama dan panjang. Padahal kayaknya ini kayaknya biasa-biasa aja, tapi ternyata prosesnya sangat lama. Ya. Wa hadza tanbihun minal haqqi ta'ala ala anna zaman laisa syartan mutawaqqafan alaihi at-takwin. Ini menjadi sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa waktu itu bukanlah yang menjadi sebabnya. Ya, kalau kita manusia perlu waktu, proses. Ya kan, kalau mau pendidikan misalnya, kalau mau S3 kan proses dulu. Bantu SD, SMP, SMA terus proses. Menurut saya bisa ngajar gini proses belajar, nggak langsung juntungan untuk ngajar, kagak proses. Bapak-bapak sekarang udah punya rumah kan itu proses. Lu bagaimana belum punya rumah? Proses. Ada sesuatu yang prosesnya cepat, ada yang butuh waktu, gitu. Ya. Ini Allah contoh, Allah perlihatkan ini. Laisa sartan mutawaqqafan alhi takwinu tawaqqufan laziman. Jadi ini merupakan sinyal dari Allah bahwa waktu bukan segala-galanya syarat ya untuk terjadinya itu. Aklan menurut rasional. Artinya orang manusia bukan bikin sesuatu perlu waktu, tapi Allah mazat jadi. Kita menghancurkan satu rumah aja lama. Satu rumah kecil ini semingguan dulu pakai barang banyak. Allah dalam waktu selayat habis sudah berkampung-kampung. Bal inna dzalika zamana lam yaj'al zarfan litakwini illa adatan jarul haqi. Ya, melainkan waktu
ya yang tidak ya Allah jadikan sebagai wadahnya untuk membentuk illa adatan, melainkan ini hanya sebuah kebiasaan yang terjadi kepada Allah. Artinya sesuatu itu ketika Allah berkehendak itu bukan waktu yang menjadi patokannya. Ya. Min ghairi ihtijajin ilahi. Ya, tanpa butuh banget kepadanya. Wa illa kalau tidak, kalau seandainya apa-apa perlu proses, perlu waktu, enggak. Falau ihtija ilaihi, seandainya diperlukan kepadanya, lakana syai'ul agrab, maka sesuatu yang sangat aneh fi sun'ati dalam penciptaannya atwalu zamanan, pasti akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ya, minasya'il ladzi, dari sesuatu yang yakunu dunahu, di bawahnya standarnya, fil gharaib. Artinya gini, kan kalau sesuatu itu memerlukan waktu jadi patokannya, menciptakan sesuatu yang begitu detailnya, susahnya kan perlu waktu, pasti lebih panjang daripada yang bentuknya sederhana. Coba bapak-bapak bangun rumah 1 tingkat sama 3 tingkat, waktunya lama mana? Pasti 3 tingkat kan. Tapi buat Allah kagak pengaruh waktu itu. Kalau bikin langit 2 langit 7 langit, set aja jadi. Nanti digambarkan bagaimana ya dalam sekejap mata istana Bilqis dipindahkan Sulaiman. Tahu udah ada istana. Coba kita bangun IKN di Kalimantan, begini hari menjadi jadi. Berapa periode? Tapi orang pindah set jadi. Ya, ini lihat kekuasaan Allah yang begitu hebatnya. Ya, ini dia lagi pengantar dulu, kemudian nanti mukjizat. Baik. Jadi untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar, yang lebih elok, lebih membutuhkan waktu pastinya, lebih panjang daripada sesuatu yang sederhana. Tapi bagi Allah, Allah nggak butuh itu, nggak butuh waktu. Ya. Wabima katanya tukarya. Dengan demikian kita putuskan ya. Zahara anna Allah Ta'ala ladzi ahdasa hadil kainat. Telah jelas nih bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan semua makhluk-makhluk ini. Qadirun ala ihdasiha. Allah mampu menciptakannya, menciptakan hanya oleh kainat, seluruh makhluk. Biduni tilka syurut, tanpa adanya perlu syarat-syarat. Wal asbab, sebab-sebab. Kalau kita pengen bikin rumah harus ada batu, harus ada semen, ya macam-macam material, harus ada orangnya. Allah mah kagak, kun jadi. Ya, wal azminal maudu'ah, perlu waktu litakwiniha, untuk membentuknya. Fayajuzu ayyujidallahu ta'ala nabatan fi lahdati tarfin au aqal. Bisa aja Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan fi lahdati tarfin, dalam sekejap mata, au aqallu, ya, atau lebih sedikit lagi, biduni tilkal asbab, tanpa adanya sebab-sebab, allati jarrat alatuhu, yang berlakunya kebiasaan, ayah dosa nabat endah, terciptanya tumbuh-tumbuhan. Berikutnya lagi, bisa aja Allah qadirun ala ijadi haywanin kadzalik. Demikian juga Allah juga bisa menciptakan binatang dengan sekejapnya. Ya. Wa ala qalbil jamadi nabatan. Bisa aja Allah merubah jamad, benda mati menjadi nabat. Ya. Au hayawanan, atau menjadi binatang filah hati tarfin, dalam sekedap pandangan.
wa ihdasi a'dhami min dzalika min khawariqil adat, dan bisa saja Allah mampu menciptakan yang a'dham, yang lebih besar dari itu semua, dari hal-hal yang bersifat khawariqul adat, di luar kebiasaan. Ya. Karena apa? Allah punya sifat qadir. Walakin dzalika minhu subhanahu lam yakun muqtaridan. Ya, tetapi hal itu semuanya Allah bisa menciptakan itu, tidak, katanya, tidak langsung, artinya tidak berlangsung secara terus-menerus Allah lakukan, kagak. Ya, bal qad yajrihi, baru masuk qal bal qad yajrihi ala yadi rasulin min rusulihi. Terkadang ya khawariqul ada, hal-hal yang bersifat luar biasa itu, yang di luar kemampuan manusia, itu bisa terjadi melalui rasul-rasulnya Allah. Ya, nanti Pak bisa terjadi lewat hamba-hambanya Allah yang saleh, yang mulia. Allah kasih. Karena itu Allah kasih ilmu fadla ba'dikum ba'd, punya kelebihan. Yang mudah aja ya, kita kan sekarang banyak orang tetap punya pengobatan alternatif. Berarti kan dia punya kelebihan daripada kita. Kita nggak bisa. Saya aja baru ngeh. Nanti dia lebih pintar dari saya dalam main apa tuh? Iya, investasi. Jadi dia punya kelebihan kita. Ya. Kita yang dokter nggak pernah mengerti itu. Ranahnya nggak kasih itu. Karena setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya kekurangan. Likulli syai'in maziyah. Ya. Ini mau masuk ke itu nanti. Baik. Bal qad yajrihi ala yadi rasul min rasulih. Bahkan ya, tetapi maksudnya sesuatu yang luar biasa itu bisa terjadi melewati tangan-tangannya para rasul. Itu sebuah mukjizat musaddiqatun lahu, sebuah mukjizat yang untuk membenarkannya bidakwah risalah, ya, dalam dakwah risalah, untuk menguatkan misinya. Ya, Nabi Musa dakwah untuk orang lebih percaya dengan ini. Allah kasihlah tadi tongkatnya bisa jadi ular, tongkatnya bisa jadi mengetuk lautan jadi jalanan, untuk mendukung dakwanya. Kama, katanya, qalaba asa Sayyidina Musa alaihissalam, ya, Thu'bana, sebagaimana dirubahnya tongkat Nabi Musa menjadi ular. Summa a'adaha asa, kemudian dikembalikan lagi tongkatnya menjadi ularnya menjadi tongkat. Fi zamanin yasirin, dalam waktu yang pendek, cepat berubah. Wa hakadha tawjihu jami' khawariqil adat, demikian juga pemahaman semua hal-hal yang bersifat di luar kebiasaan, allati naqala lana uquha, yang telah diriwayatkan kepada kita kejadiannya, ya, mukjizatun di rasul, mukjizat para rasul alaihim assalatu wassalam, jarrat ala aidihim, itu berlangsung semuanya di tangan para nabi, tasdiqan lahum, untuk membenarkan, ya, misi-misi para nabi. Mislu, contohnya, infilakul bahri, terbelahnya lautan, kisah Nabi Musa. Kedua, wa insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan.
Nabi kan pernah ditantang itu, datang kepala-kepala suku kafir Quraisy Mekah, ya pengen melihat benar ini Nabi, mana mukjizatnya. Itu bulan sama Nabi gini, tak terbelah dua, satu di sebelah kanan, tengah-tengah gunung, sebelah kiri, biar orang melihat banget. Itu udah begitu aja orang kafir masih belum beriman. Bingung. Wah, ini mah mata kita kan lagi ini nih. Lagi siwar. Ada yang masuk lari ke rumahnya, diam dulu di rumahnya. Keluar lagi. Nah, masih juga. Masih kagak beriman juga. Datang kafilah dari luar Mekah. Ya. Lihat, kamu dari mana? Dari luar Mekah lihat. Bulan tebelah itu masih kagak beriman juga. Padahal tadi mukjizat itu musaddaqan lahu, untuk membenarkan ya misi Nabi itu. Wa kalamul ajamawati, dan ya ini mukjizat, para nabi bisa berbicara kepada itu ya makhluk-makhluk yang tidak punya akal. Coba Nabi ditantang gulat sama Rukanah, ya jago gulat. Kalau saya kalah saya beriman. Nabi jalanin gulat, Nabi menang, masih juga belum nyerah dia. Kata Rukanah, kalau engkau Muhammad, ya karena belum jadi Muslim, akhirnya Muhammad bisa memanggil pohon itu dan tunduk kepadamu, baru saya beriman. Tapi pun begitu. Kata Allah Ta'ala, ya syajarah. Maka di Mekah itu ada pohon, ada masjid syajarah. Kemari pohon, itu pohon langsung begitu. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Dulu perlu begitu, ya. Allah tampakkan ini benar-benar utusan Allah, ini punya keluar biasa. Tapi udah begitu tuh Abu Jahal masih aja, itu kazab itu sihir itu. Padahal mukjizat sesuatu luar biasa sudah di depan matanya, masih ada orang-orang yang belum melek gitu. Wa maji'u arsyil Bilqis, coba. Maji, dan didatangkannya singgasana Ratu Bilqis film hati tarfin. Apa kisahnya? Kisah tentang Nabi Sulaiman, ya, ketika Ratu Bilqis pengen datang ke Nabi Sulaiman, didengar Ratu Bilqis punya singgasana yang luar biasa. Wah, ini dia kalau masalah singgasana sudah ini, kita harus punya yang lebih lagi. Kata Sulaiman, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Bilqis ke tempat saya? Coba saya 1 hari, kelamaan. Akhirnya yang saya dan pandang sekejap mata sudah ada. Luar biasa. Set, langsung pindah itu. Itu siapa Pak? Allah itu Pak. Tapi jarrat aidihim ala aidir rasul. Allah kasih lewat tangan para rasul. Enggak terus menerus dari Allah gitu ya. Nanti belum apa-apa, Nabi tangannya bisa keluar air. Makanan yang dimasak cuma sedikit bisa buat orang banyak. Itu namanya bab karomah. Setiap orang punya karomah. Seorang punya maunah. Allah qadimuna ta'til maunah. Ya, sekadar kebutuhan akan ada bantuan Allah. Baik. Wa ba'da dzalika kullihi fa innaka tara ba'da man istawalatil ghaflah ala qulubihim qad satarat anhum azamatul masnu'atillahi ta'ala al-mu'tada ladaihim. Tetapi setelah itu semuanya Anda melihat
ada sebagian apa istawallat dikuasai al-ghaflah kelalaian ya di dalam hati mereka telah melupakannya qad satarat anhum akhirnya tertutup dah dari mereka apanya azamatu keagungan masnu'atillah ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala al-muqtada yang biasa itu ladahim kepada mereka wa gharaibatiha dan keanehan-keanehannya kenapa likathrati musyahadatihim karena kita sering melihatnya bapak-bapak ketika melihat anak kita keluar dari perut istri kita biasa itu melahirkan karena tiap udah ngelihat petani nanam biasa. Kenapa? Karena kita udah lihat tiap hari. Ketika Allah hadirkan mukjizat para nabi, kaget. Padahal itu nggak ada seberapa dari yang Allah sudah ciptakan itu. Ya. Ini kenapa? Karena tadi istawalatul ghaflah. Karena kelalaian telah menguasai hati mereka sehingga mereka gak bisa melihat ciptaan Allah yang begitu luar biasa. Dan itu sudah biasa sering mereka lihat. Wa ya'jabuna min hudutsi syai'in nadiruku. Ya, malah mereka kagum dengan penciptaan sesuatu yang baru saja terjadi. Lam tajil adah yang tidak biasa terjadi fi buruzihi dalam tampakan lada hawasihim panca indra mereka. Sebetulnya setiap hari kita lihat tapi karena hati kita goplah ya hanya melihat itu hal kebiasaan aja rutinitas tabiat. Wa rubbama yakunu hadza syai'u fil 'azamah ya padahal itu semuanya adalah pada dalam sebuah keagungan kebesaran wadiqati sun'ah ciptaannya sangat sulit sekali duna majaradil adah tanpa adanya yang bersifat kebiasaan bihusulihi dengan pencapaiannya wa allafatu anfusuhum dan jiwa kita akrab udah dekat dengan ciptaan-ciptaan itu. Artinya karena setiap hari kita lihat kita nganggap dia sepele aja itu. Wa madzalika illa li adami tiyadihim. Itu semuanya terjadi karena tidak ada kebiasaan mereka ala musyahadati untuk melihat nadira wuquhu yang jarang terjadi. Hatta rubbama kadzabu bahkan mereka sampai mendustakan man yukhbiruhum bihi orang yang menginformasikan mereka dengan itu. Asaddut takdzib sangat-sangat mendustakan. Wa in kana sikatu indahum meskipun dia orang yang terpercaya. Coba Nabi Allah Isra Mi'rajkan itu kagak ada yang percaya sama Nabi. Padahal Nabi udah dikenal Al-Amin, orang yang benar. Ya. Oke. Lailan kan setengahnya waktu, bagian daripada waktu. Bukan al-laila satu malam. Ini enggak lailan dengan nakirah. Allah perjalankan Nabi dalam waktu lailan. Lailan sebagian waktu. Ini kan mukjizat. Khariqul adah di luar kebiasaan. Orang dulu katanya dari Mekah ke Palestina pergi sebulan pulang sebulan. Nah ini Nabi bolak-balik, kemudian naik ke langit ke-7, diperlihatkan semuanya, ibaratnya hanya lailan, sebagian daripada malam, sebentar banget. Diceritakan katanya sampai Siti Aisyah itu tiduran di bantalnya masih hangat, jadi kan baru banget, ya waktunya sangat pendek, akhirnya luar biasa, ya. Tapi tetap aja walaupun yang nyampein ini orang yang sifat dia nggak percaya. Masalah contohnya tarahum ya'lamuna, mereka melihat
annat turaba yang qalibun nabatan. Nah ini dikasih gambar. Ini karena kita tiap hari ngelihat, kita kagak merasa ada kebesaran Allah yang luar biasanya. Bukan mukjizat itu. Ya, bahwa tanah itu berubah jadi tanaman. Bapak-bapak pernah kagum enggak? Enggak pernah ya? Kenapa? Biasa. Udah biasa dilihatnya. Enggak kaget maksudnya. Kan luar biasa tuh tanah lah bisa jadi tumbuh gitu. Tumbuh pada Tumbuh pisang. tumbuh pisang. Pisangnya enak. Pisang enak lagi. Nanti ada pisang ngerebus ya. Ada. Summa ghadhaun, kemudian jadi makanan coba. Summa daman, darah. Summa nutfah, saripati. Summa ba'da intiqalihim, kemudian setelah itu berpindah tuh. Ya, tadinya mani pindah ke rahim perempuan, rahim istri kita. Yang qalibu alaqah, berubah lagi menjadi segumpal daging. Alaqah apa? Darah daging. Summa qit'atul bin, kemudian sepotong daging. Summa tatasawwaru hayawana, kemudian jadilah kita manusia. Sami'an bisa dengar, basiran bisa melihat, syaman bisa mencium, za'iqan bisa merasakan, lamisan bisa meraba. Bapak-bapak kan kita kagak. Kenapa itu? Karena itu udah lihat biasa itu, ya. Kita kagak jadi sebuah itu khariqul adah. Luar biasa. Dari mani jadi jadi darah, jadi daging, ya proses terus jadi kita. Ya. Bisa segala ini, bisa dengar, melihat, mencium, merasakan, meraba. Tsumma yakhruju min batin unsa. Kemudian kita keluar tuh dari perut ibu kita, perempuan. Dhaiful aqli wal quwwah. Ada yang akalnya cerdas, ada yang lemah. Begitu aja kita ya kagak menganggap hal yang luar biasa. Kenapa? Karena biasa kita melihat. Ya. Tsumma yasiru qawiyan salban wa labiban. Kemudian ya yang tadi kita dari mani terus menjadi orang kuat, ya cerdas, hadziqan wa aliman, pinter, mudaqiqan, teliti. Wa yaqulu ana wa ana wa ana. Udah mulailah dia. Saya jadi Fir'aun nih. Padahal dasarnya apa? Air mani. Ya. Udah jadi orang sombong belagu. Ya. Jangan payah. Jadi gini Pak, ini intinya kalau masalah anak-anak ini, semua yang kita dapatkan hari ini semuanya bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kerajinan kita, bukan. Semuanya karena kebaikan Allah. Itu. Semuanya karena rahmat Allah. Itu yang harus kita rasakan. Dan kita pandai syukurin terus. Bukan. Bapak-bapak sekarang punya anak sekian, itu kebaikan Allah semua. Ya, sampai saat ini semuanya kebaikan Allah, bukan karena kepintaran kita, bukan. Ya. Wa ma jasaduhu illa qabdatu turabin, coba. Dan tidaklah jasadnya melainkan apa? Hanya segenggam tanah padahal. Wa sayaudu kama kana wa madzalik, dan akan kembali sebagaimana sebelumnya. Ya, asalnya kita kagak ada dan juga bakalan kagak ada. La ya'jabuna min jami' ma jara fi hadhihi tahawulat wal atwar. Mereka tidak heran dari semua apa yang terjadi, dari sebuah perubahan-perubahan ini, perkembangan ini. Wa idza akhbarahum mukhbirun, dan apabila ya ada yang memberitakan kepada mereka seseorang, anna fulanar rajul as-salih, bahwa seorang yang soleh,
qad syafallah ta'ala fulanan, dia telah, ya, maksudnya ada orang soleh, qad syafallahu ta'ala fulanan, artinya Allah telah menyembuhkan si fulan tapi lewat tangan orang soleh, ya. Al-mubtali bil baras, yang dia diuji dengan penyakit kulit, ya, ala yadaihi, di tangannya, bimujarrodi, hanya sekedar annahu lamasahu, disentuh doang, pegang-pegang lah sembuh. Nah, ketika kita lihat ada orang soleh, Allah kasih kemampuan itu, ya, sembuh. Wa da'alahu tajiduhum qad aduwan